ini semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan kami rindukan terus Tuhan, Engkau menuntun kami, menerangi kami, menguatkan, menguduskan kami dengan firman-Mu, agar kami terus Tuhan boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kami rindu bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari Engkau lawat, Engkau berkati kami, urapi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan. Kita bersyukur kembali oleh kemurahan Tuhan kita dapat beribadah pada saat ini. Dan biar kita sekaliannya dilawat, diberkati oleh Tuhan, dan biar kita terus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Mari kita buka kitab kita. Hari ini saudara, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, bertumbuh dan berbuah. Kita sudah belajar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 kali pertemuan, mengapa kita harus bertumbuh dan berbuah. Kita sudah melihat, saudara, dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-19, Yesaya pasal 5 ayat yang kedua, dan juga Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yang intinya dari 3 ayat yang kita pelajari tersebut, saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh dan berbuah. Kalau Tuhan menghendaki, maka itu adalah suatu keharusan, bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar atau dinegosiasi, saudara. Tetapi merupakan sesuatu yang absolut untuk diberikan, dipersembahkan daripada orang-orang percaya, daripada orang yang sudah ditebus kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita buka kitab kita, Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat ke-8, bagaimana supaya kita bertumbuh dan berbuah. Mengapa harus bertumbuh dan berbuah? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan ada pertumbuhan, dan bukan sekedar pertumbuhan. Maka Yesus satu kali pernah mengutuk pohon ara yang sekedar bertumbuh, bercabang, ada daun-daun yang segar, tetapi Yesus tidak mendapati buah. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Tuhan tidak ingin kita sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan agamawi, kegiatan-kegiatan yang berbau gereja. Sebab orang-orang yang sibuk dengan kegiatan gereja, entah dalam kumpulan, entah dalam apapun itu, saudara, itu bukan menjadi tolok ukur penentu orang itu sedang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus menjadi tugu peringatan yang keras kepada kita. Orang-orang itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi sama sekali tidak menyukakan hati Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus, khususnya kita lihat dalam Matius pasal 23, menjadi peringatan keras agar kita tidak menjadi Kristen-Kristen yang beraktivitas, aktivitas gerejawi, aktivitas yang disebut agamawi, tetapi tidak bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Oleh karena itu Yohanes pernah mengecam orang-orang Farisi yang ingin memberikan diri dibaptis dalam Matius pasal yang ketiga. Mungkin kalau ketemu hamba Tuhan seperti itu sekarang, dibilang hamba Tuhan itu keras sekali, kejam sekali. Masa ada orang yang ingin memberi diri dibaptis, bukan hanya ditolak, tapi disebut keturunan ular beludak. Bukan kejam, tapi penyataan kebenaran itu memang seringkali, saudara, sakit bagi orang yang hidup dalam dosa. Kita tidak akan tersinggung kalau, saudara, firman itu datang dan bukan kita yang dimaksud. Yohanes Pembaptis mengecam orang Farisi, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapa yang berkata kepada kamu, kamu dapat
terhindar dari murka Allah yang dahsyat. Hasilkanlah dulu buah yang sesuai dengan perbuatan. Itu Yohanes Pembaptis. Standar hidup Yohanes Pembaptis sangat jauh daripada standar Tuhan kita. Standar hidup para nabi itu sangat jauh dari Tuhan kita yang sempurna. Kalau para rasul, para nabi tidak berkenan dengan gaya hidup seperti orang-orang Farisi itu, apalagi Tuhan kita. Maka sangat disayangkan ada banyak gereja yang begitu remeh terhadap kekudusan Tuhan, sehingga saudara gereja berubah fungsi, tempat berbisnis, gereja tempat berlelang, jual beli, gereja tempat menyanyikan lagu-lagu sekuler, lagu-lagu duniawi, gereja tempat membahas-bahas politik yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Maka tidak jarang Tuhan mengusik, bahkan menyuruh orang Israel menjauhkan ibadah mereka, alat-alat musik mereka, sebab mereka tidak berbuah di dalam kebenaran. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Mari di ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15. Mari kita perhatikan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini adalah kebenaran. Dengan Yesus menyampaikan satu gambaran, satu metafora kepada kita, bahwasanya dia pokok anggur sejati, dia pokok anggur yang benar, lalu kita itu saudara rantingnya, supaya kita mudah memahami. Dan Bapa adalah petani, husbandman, dia adalah yang mengusahakannya. Pengusaha di situ saudara bukan berarti saudara businessman. Tapi husbandman adalah dia yang berusaha, dia yang berupaya untuk membuat ranting-ranting itu untuk menghasilkan buah. Namun itu tidak akan pernah terjadi kalau ranting itu tidak tinggal pada pokok anggur. Maka yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-15, dari ayat yang ke-4, supaya kita bertumbuh dan berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.